Untung aja ya sekarang kuliahnya di rumah. Berarti yang dulu-dulu itu kayak gitu juga. Ada saudara saya yang jadi yang jadi mahasiswa kedokteran yang model ini. Sudah terlihat share screen saya? Sudah ya. Itu perintahnya mengedit teks atau file. Buka dulu file yang kalian download yang dari NCBI tadi. Kalau saya simpan di deposit blok molekuler ya, blast salmonella. Oh, kecepatan ya. Sudah? Saya share-nya di mana? Share screen. Ya dia. Enakan dimatiin aja daripada storing, kan kalian dengar suara saya kan? Ya, di mute aja. Di sini edit text file, open, pilih sekuen kalian. Udah semua? Ulang lagi. File, edit text file. Udah? Sudah, Pak. Lalu di tampilan baru text file editor and format converter itu kalian buka file yang hasil blast tadi. Saya tulisnya blast apa sih? Tuh, ada. Blast Salmonella 16S. Udah dibuka. Oke, iya, makanya kalau ada kalian di sini kan saya jadi tahu. Iya, saya itu ngajarnya kecepatan apa enggak. File, edit text file, edit a text file. Klik filenya di bagian kiri atas dulu. Edit. Masuk, udah. Edit text file, keluar tampilan baru kan? Converter. Ya kan? Ya. Ada file lagi, buka.
sekuen tadi jangan lupa ya, kita kan cuma download aja. Jadi sekuennya itu formatnya masih TXT, format notepad tuh. Open, baru kita save as. Save as ini all files. Jadi tetap kita tulis, kita simpan di tempat yang tadi. Tapi nama ekstensi filenya kan kita rubah. Kasih ujungnya, nah ini kan txt, kita ujungnya FAS, format FASTA, format sekuen DNA RNA, simpan, dah, tutup. Terus kita buka open file session. Ulang lagi, file, open file session. Ya, balik lagi ke tampilan awal Meganya. Ini bisa ngecek jarak genetik. Ini bisa ngecek waktu evolusi. Tapi kan perkiraannya doang. Masa lalu ya dijadikan pelajaran, bukan untuk diungkit-ungkit. Mau diasumsikan asal-usul kita ini berasal dari mana? Banyak amat urusan hidup yang lain. File, open file atau session, klik file tipe FAS, open, ada tampilan pertanyaan, mau menganalisa apa, mau disejajarkan. Kita pilih disejajarkan. Align, klik align. Keluarlah tuh ya. Satu warna untuk satu huruf. Di sini kalau kita klik akan terarah kursornya, gitu-gitu ya. Lanjut. Ini kita bisa edit, bisa klik kanan, segala kerjaan bisa diedit. Ya, ada tanda bintang, ya, ada yang nggak punya bintang. Jadi file masing-masing sekuen ini kayaknya screen-nya masih ke yang ini deh. Yang mana? Masih seperti ini, Pak. Jadi enggak masuk. Oh, ganti berarti. Iya, Pak. Kayaknya soalnya kan dia kan nambah window baru ya. Iya. Oh iya. Inilah kali ini. Susah, Pak. Ya. Harus di setting terus. Ya, apa? Saya ya baru tahu, nak. Ada tanda bintang, ada yang enggak ada tanda bintangnya. Ini masih belum bermakna. Ada yang enggak ada tanda bintang itu pasti dalam satu kolom itu ada bedanya, gitu. Ini cuma satu, Pak. Ya. Garis doang. Kamu ngambil sekuennya, sekuen yang hasil BLAST tadi. Ingat nggak di NCBI kita cari teman-temannya di BLAST, itu kan di-download. Semuanya, Pak. Enggak semuanya, saya suruh cuman ambil yang identik itu manual download. 5. Iya. Nah, ini kayak gini, Pak. Dia udah checklist, Pak. Oh.
Udah, Pak. Udah. Udah. Ada yang sama nggak tampilannya seperti saya? Jawab dong, nak. Aduh, gua mah. Kalian kan udah pada ngemil, udah pada minum. Gitu. Udah, Pak. Siapa itu yang bilang? Zaki, Pak. Saya. Ya, dapat ya, Ki? Dapat, Pak. Ya, saya suruhnya ngambil berapa tadi itu, Ki? 5 aja kan? 6, Pak. 6 ya? Ya. Kamu lihat nggak? Ini hasilnya satu baris itu satu sekuen ya? Iya, Pak. Ya. Kok bisa sebanyak ini? Zaki ya? Zaki ya? Kok bisa sebanyak ini, Ki? Itu yang banyak peneliti lain. Saya pernah komplain ini, ngomplainin orang yang ngomplainin saya di depan umum gitu. Saya komplain dia, tapi di dalam ruangan. Bapak tahu nggak, sekuen ribosomal RNA itu karena dia harus bekerja terus-menerus. Bapak sudah pernah ngecek nggak di satu genom itu ada berapa banyak dia sekuennya? Nah, inilah yang kamu hitung. Lihat ya, satu kode akses, contoh nih, CP044198.1. Ya, itu kode aksesnya untuk satu sekuen genom. Tapi ada di sekuen-sekuen yang berbeda. Berarti banyaklah tempat sekuennya itu yang gitu. Kan dasar orang dunia mengkonsensuskan sekuen ribosomal RNA ini untuk sekuen filogenetik, sekuen identifikasi spesies. Dia itu banyak, nggak cuma satu. Di dalam satu spesies aja kadang sudah ada yang termutasi gitu. Dari sini aja kalian bisa banyak belajar. Yang kita ambil tadi, yang kita ambil sebelumnya, satu sekuen Salmonella sebelumnya, yang referensi sekuen, itu kan sama dengan hasil blast yang paling atas. Ingat nggak yang tadi? Hasil blast yang paling atas. Saya stop share, saya share ini. Nah, saya share yang ada merah-merahnya, ada skor-skornya, itu kan. Di bawahnya kan ada yang paling atas itu dia 100% identitasnya, dan itu menunjukkan sekuen yang memang kita ambil. Jadi harus kalian catat, kalian ini, kalau kalian punya sekuen sendiri yang kalian blastkan itu nanti digabungkan dengan hasil blastnya. Oke, jadi dua file tadi, satu file yang sekuen kita digabung, copy paste aja, ditaruh di paling atasnya. Ini kan kasusnya kan kita ngambil dari sekuen dari ini, dari memang database GenBank-nya. Jadi ya nggak perlulah kerja 2 kali, capek saya. Oke? Jadi yang paling atas, balik lagi nih, stop share. Oh gitu. Kalian ya komplain aja. Coba kalau dari kemarin-kemarin. Jadi yang paling atas
119.108. Saya lebih tertarik ngomongin kode aksesnya. Nah, itulah sekuen kita. Jadi sekuen kita itulah yang harus ada di paling atas. Entah kalian mengisolasi gen apa, mendapatkan gen apa, pura-puranya nih udah berhasil ekstraksi DNA, udah berhasil PCR, udah keluar pitanya. Nah, pita itu di sequencing, keluar ATGC-nya. ATGC-nya itu haruslah dimasukkan ke hasil blast yang kita download tadi. Nyambung ya? Oke. Lanjut. Oh, stop share ada new share. New share mah kebanyakan nanti. Kita mulai mau menganalisis kesejajaran. Dari omongan yang ribet ini, kalian cuman berpikir meluruskan, membariskan pita-pita itu dan mensimulasikan dalam satu algoritma yang cocok sehingga dalam satu kesejajarannya itu kita kesejajarannya itu bisa lebih valid, dalam artian kita metode algoritmanya itu enggak membuat kita bias terhadap hasil dalam satu kolom. Tuh sekuen yang berubah, ya itu yang berubah gitu. Mana bahasa saya nih tampung sendiri, silakan diikutin tahap-tahapannya. Ada alignment. Di tampilan ini ya, align by cluster way. Ini mega saya ini mega tahun berapa nak? Mohon dimaklumi. Mega 5. Yang ini udah mega 10. Ini sejajar penjajarannya, inilah yang saya bilang metode algoritmiknya ya. Saya belum suruh kalian kotak-katik ya, karena ini kita berkaitan dengan mutasi. Ada kotak-katik, ada salah klik kalian, bahasanya tertukar, malu-maluin nanti giliran udah divalidasi orang, giliran kita udah siar-siarkan kepada masyarakat ilmiah. Nah, gimana sih cara untuk memilih? Ini saya baru kasih satu software ya, ada software Mega, nanti ada Bayesian. Bayesian itu yang paling diterima untuk jurnal yang level tertinggi, level 1 ya, entah itu apa namanya. Ada Bayesian, softwarenya beda. Untuk yang Mega, kita pakai, kapan kita mengalign pakai cluster, kapan kita mengalign pakai Muscle, kapan kita mengalign pakai codon. Kalau ngomong codon, kita harus yakin bahwa sekuen yang kita punya itu mulai dari ATGC, mulai dari start codonnya kita udah dapat. Caranya dapat ya kayak gini juga, nanti disejajarkan juga gitu ya. Caranya memilih apakah kita pakai yang cluster W ataukah kita pakai yang Muscle adalah kalau sekuen-sekuen yang kita ambil ini identitinya sangat dekat, sangat mirip, 99%. Nah, kan tadi di Mega tuh saya contohin di mana ya? Ada nggak di PowerPoint saya? Bukan di Mega ya, di Blast. Salah ngomong loh. Ini identitinya
Ini yang sebelum aksesi, ini kan 100% semua. Ya kan? Kalau dia identitinya sangat dekat, kita pakai yang ya muscle. Kalau identitinya lebih beragam, apalagi dari 96%, itu pakai yang cluster. Karena ini kan identitinya dekat, kita pakai yang mana jadi? Muscle ya, klik yang align by muscle. Ada konfirmasi lagi. Kita harus menselect semuanya. Kayak kursor kan kita okein aja. Udah terselect semuanya, udah berubah warnanya. Ya. Tampilannya apakah seperti tampilan saya, Nak? Ada keluar muscle alignment option. Ya. Ada gap open, gap extend. Nanti dulu kalian mikirinnya, kalian ikutin settingannya dulu, diokekan dulu. Baru tahun kemarin saya mulai belajar protein, jadi software DNA, software RNA, tambah lagi software protein kan ada software untuk gambarnya di situ. Laptop saya udah mulai ngehang. Kalau enggak, laptop saya ini baik-baik aja. Kita baru ngomong DNA, RNA ya. Kita belum ngomong konformasi. Baru enzimnya, no? Belum senyawa hasilnya. Di telepon terakhir saya sama profesor saya yang di IPB disuruh S2, disuruh nyiapin yang CRISPR. Nah, saya masih berpikir saya belum bisa belajar sampai ke hilirnya. Nah. Sudah keluar hasilnya seperti ini. Tampilan di kalian kayak mana? Maaf deh, coba balikin lah. Ya, oke, balik. Untuk kalian yang baru lihat sekuen ini, kalian sudah berpikir bahwa ini adalah hasil penjajaran. Ya, tandanya itu kan ada bintang-bintang di atasnya, itu satu kolom itu berarti nggak ada mutasi. Ya, tapi kalau kalian sedikit berpikir, karena identitasnya adalah 99%, haruslah, nah itu dia, haruslah perbedaan antara yang sejajar dan tidak sejajar itu haruslah 99%. Ini kenapa banyak? Nah, sekarang gua tanya, yang bisa jawab gua beliin rokok, gua traktir makan. Ketawa kamu kayak Mas. Ayah, masih mending kita diliatin ATGC. Kamu mau tahu karbonnya ada 5, cincinnya kayak mana, nitrogennya kayak mana, mikirlah kamu satu nukleotida itu. Masih mending tinggal diwakilin gini, no. Belum lagi mikirin fosfodiester. Nah, menangis kamu orang. Nah, itu yang tahu-tahu
bikin status tetaplah hidup tapi tak berguna. Weh, bener-bener mangkal. Ah, iya. Silahkan dilihat dengan cara geser kanan-kanannya. Inilah hasil penjajarannya, nak. Iya. Kalau kalian sering kotak-atik, ya kalian akan tahu jawabannya. Kalau kalian memang apa ya, memang mau ya dasarnya ya tinggal maunya dulu. Tapi kalau mau karena cuma tugas dari dosennya itu yang repot. Selalu mengambil pelajaran dari apapun urusan hidup. Kalau saya ini mengindikasikan apa, nak? Wih, keren. Keren lah buatan Tuhan. Dilihat di paling kiri di keterangannya dia masih terkumpulkan kan yang 3 sampai mana 16 ya, itu masih 1 kode akses, bukan ya, 3 198 sampai 9, 3 4 5 6 7 8 9, nah, 7 untai. 7 berarti di 9 kita lihat. Sembilan. Ya, ada 2 yang berbeda. Di yang nomor mana nih? 4 sama yang nomor 9. Berbeda kan? Ada gapnya gara-gara 2 ini kan? Ada yang bisa jawab? Ngoceh terus saya ini paling males, nak. Ya, jawab Joparina. Kamu orang ini gue suruh ngayal, no. Ngayal yang ilmiah, no. Iya. Ngayal itu kan berdasarkan apa yang sudah kita serap, no. Iya, kita nyerapnya film porno, ya keluarnya film porno. Gitu, no. Iya. Enggak aneh-aneh, enggak. Oke. Harusnya tadi di pagi tadi udah saya singgung. Gini, nak. DNA itu double helix ya. Oke. Double helix kita ngomong apakah cuma 1 strand saja, 1 untai saja yang bermakna. Nah, itulah jawabannya. Kalian bisa runut dengan cara memblast kembali dan mengklik di bagian itu di akses CP044198 itu kalian coba lihat itu strandnya positif apa negatif. Nah, strand positif utasnya sejajar, strand negatif utasnya komplemennya. Oke? Ada tulisannya tadi tuh di hasil blast. Coba kalian mulai ngulang ngeblas lagi dari 1 sekuen itu. Itu kan saya ngoceh tadi tuh. Nggak menyimak, males amat gue. Ini menunjukkan bahwa pertama, sekuen 16S ribosomal RNA ya yang punyanya Salmonella typhi strain AR0408 ini tersebar ada di 8 tempat. 16 RNA ini ada di 8 tempat apa 3 tambah 9? 7. Iya tuh, itu kan males sendiri kan gua. Nanya sendiri, jawab sendiri. Tuh 2, 3, 4, 7 tuh. 7. Di mana yang 2
itu di utas satunya, yang 5 itu ya di utas sebelahnya. Satu utas ada 5 sekuennya, utas komplemennya itu ada 2, 16S rRNA. Yang kayak gini aja nak belum banyak orang mempublishnya gitu. Baca-baca, tengok-tengok. Seperti itu ya. Nah, sekarang gimana cara menjajarkannya? Saya copy sekuen ini. Cukup diingat, buka lagi pakai notepad ya. Sekarang ikutin saya, buka lagi pakai notepad. Sekuen awalnya yang belum disejajarkan. Ya. Kenapa? Kenapa nak? Enggak apa-apa lah, mumpung lagi kalian jadi mahasiswa. Kalian salah jawab, nangis, kalian sambil berdoa, kok orang ini mati gara-gara gua, gitu kan? Gitu. Ya, kalau saya ini ada tanda softwarenya yang buka pakai software apa? Saya pakai BioEdit. Itu yang sederhana. Jadi sekuen yang udah kalian rubah dalam bentuk FASTA tadi, kalian bukanya pakai notepad. Open with, kelihatan nggak? Notepad. Sekarang saya stop share. Saya mau share yang notepad. Ini ya. Cara nyarinya mah nggak susah-susah. Tadi coba sih. Ada di baris ya ini ya. Baris ke-9. Saya cuman ingetin 0612 ya. Ini kan CP 044198 ya. Titik 1 kerjaan satu jam, kerjaan 5 menit, nggak dibikin 1 jam. Gitu aja.
Saya pakai yang ini, yang punyanya Harvard, keren, punyanya Harvard kita pakai, no? Bukalah. Pastein di sini. Kopi ya. Nyampe nggak? Jangan sampai kalian nggak nyampe karena salah kalian mensejajarkan hasil kalian itu salah. Gitu ya. Nggak apa-apa. Oh, atasnya nggak apa-apa juga. Nggak sequennya. Sequennya yang dari notepad itu. Ya. Sequennya di TA itu sampai nah terus kopi buka websitenya. Jadi apa nama websitenya? Cari aja reverse complement. Reverse complement ada yang punyanya Harvard. Yang lain juga bisa-bisa aja. Tapi saya biasa pakai ini karena dia nongolnya di tab yang berbeda. Udah, screen saya sudah terlihat seperti ini. Masuk ke websitenya Harvard. Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, di copy sekuennya saja. Dipastekan di kolom di ininya, di bagian kolomnya. Udah ya, benar. Bagian atas ya, bagian atasnya. Bagian atas. Udah beres. Udah dapat. Tinggal diklik dong. Reverse complement. Dapat kayak gini. Tinggal paste, jangan lupa namanya tadi. Ya. Kalian tambahin aja tulisannya plus apa min gitu. Biar ada tandanya. Sekarang saya mau kasih tahu prinsipnya nih. Ini kan di reverse terus dikomplementkan, gitu kan? Reverse balik, dikomplementkan, komplemennya apa? Gitu. Jadi kan sejajar kan nantinya dengan sekuen dia. Nah, itulah namanya reverse complement. Kita bego kan nge-reverse complement satu-satu. Di website udah ada. Gitu. Di software udah ada. Cuman prinsipnya kita ngebalik, kita tulis komplemennya. Itu baru jadi sejajar dengan sekuen yang kita ambil. Oke ya? Deal ya? Deal. Terus yang ini di copy, di paste ke yang sebelumnya tadi. Ya, di copy, ya, di paste ke file yang baru. File yang sebelumnya juga nggak apa-apa, tapi ganti namanya ya, disorot semua sekuennya, jangan sampai kalian ada yang lupa, di paste. Ditambahin di habis tanda kurungnya itu kan, apa plus kan, apa minus, dia sudah jadi reverse complement. Kalau saya biasanya RC. RC itu tandanya saya reverse complement kan. RC saya kasih apa nih? Underscore. Ya. Kalau tanda yang lain enggak saya anjurkan, tanda aja underscore aja. Udah file save as yang atasnya aja sampai sekuen ini. Sudah. Masukin lagi ke yang tadi, digantikan yang tadi. Simpan dalam format pasta. Yang baru atasnya sekali copy di atasnya, tambahin RC spasi. Ya. Spasi apa underscore? Underscore tuh. Underscore. Terus save. Nah, save as. Itu kan nggak bisa. Jadi kalian ganti tanda titik atau tanda titik duanya dengan underscore.
namanya begitu tadi Nama kalau saya cukup untayan sekuennya. Yang pertama itu CP044198 itu kode aksesnya, 2520612 sampai ujungnya 51 ini posisinya di sekuennya. ya. Sekuen genomnya kan Itu titiknya sirkuler. tadi Posisinya di titik situ. 2. Dibasah Titiknya ke itu sampai ke itu gitu. Ini kan lu ada titik 2, ada titik A. Karena kan dia setting nggak bisa titik kan, belum pakai underscore. Ya, ganti underscore. Ya, semuanya yang strip of underscore, semuanya karakter kayak gitu. Dan nanti lu bisa datangnya titiknya titik gitu. Cara yang paling aman melihat penjajaran, kalian download mulai dari blast tadi itu, enak kali yang bikinnya kawan. Udah. Jadi masing-masing sekuen itu di-download terpisah. Download terpisah. Kalau dia strand-nya negatif, kita reverse komplementkan baru masing-masing digabungkan. Satu kuncinya kalian lagi fit aja. Kalau kalian lagi males, ujungnya nggak teliti, selip satu basah, apalagi yang tengah nyengir kalian. Gitu. Sudah ya. Inilah analisis kesejajaran. Karena kebetulan aja kalian dapat kasus yang seperti ini. Yang sebelumnya nggak dapat yang kayak gini, jadi saya nggak bisa jelaskan seperti ini. Biasa-biasa aja mereka dapatnya. Karena apa? Dulu itu sudah saya siapin sekuennya, gitu. Base jajar semua ya. Trennya plus semua. Dan itu nggak semua orang bisa ngecek dari awal. Jadi setiap tahapan-tahapan, nah itulah kita bekerja in silico, bekerja dengan komputer. Cuman ya kalau kita nggak tahu, apalah, ada help optionnya, cuy. Ya baca dari situ. Ya kecuali kalau kita udah ngerasa sok tahu, salah kan, gitu. Inilah yang saya bisa bagikan ke kalian. Di screen saya kalian bisa lihat ada tanda bintang-bintang di atas itu. Itulah yang menunjukkan bahwa dalam satu kolom berarti sekuen nomor kesekian dari gen tersebut. Nomor kesekiannya kan bisa dilihat. Itu ada substitusi atau tidak. Ini juga yang menjadi dasar saya untuk menganalisiskan punya Dr. Sajili kemarin. Saya bandingkan dengan yang sudah ada di Genbank, tapi satu-satu di bagian mana dia nempel, di situ ada substitusinya apa enggak. Tapi hasil hasil ATGC ini kan merupakan gabungan, ya. Kita bilang alel. Panjang nah. Garuk-garuk lah kalian nanti. Iya. Udahlah, berhenti. Cukuplah saya ajarin Pak Sajili. Jadi alel itu di satu kolom itu kita lihat pakai pick. Pick itu ada warna pick yang berbeda dalam satu kolom. Kita bilang dia heterozigot. Mana lah contohnya? Tunggu Pak Sajili ya, ntar dulu. Mana ya? HHIP kalau nggak salah. Hasil sequencing HHIP.
Ini dia. Ini contoh hasil sequencing sebelum dapat ATGC-nya yang akan saya tunjukkan sama kalian ya. Tuh. Deng 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 deng. Nggak apa-apa lah, telan-telan lah. Saya mencari dengan cara yang sederhana. Control find saya cari kan. Di bagian itu saya ingat bagian ujungnya itulah yang ada snipnya, sekuen yang ada polimorfismenya, polimorfisme berdasarkan perbedaan nukleotida. Kenapa saya bilang hasil homozigot C? Karena di bagian ujung C ini dalam satu garis ke bawah nggak ada puncak yang lain. Yang ada hanya puncak yang biru, betul? Oke, ada lagi nggak ya? Nah ini, keren, emang keren. Saya senang, saya ngebantu, saya nganalisisin, dan hasilnya keren, saya senang. Tapi ujungnya apa? Kalau saya disuruh lagi ngerjain yang ini, saya suruh orang, udah males saya. Iya. Ini dia yang bisa kalian lihat dalam satu kolom. Kita ngomongnya vertikal ya, gitu kan? Ya tegak lurus kan? Ini ada dua peak, dua puncak. Puncaknya apa sih? Ya kan? Kalau yang biru itu C, yang merah itu T. Jadi saya bilang lah itu heterozigot CT. Masuk jurnal. Gitu ya. Ini pada tingkatan hasil sequencing. Hasil sequencing itu berupa puncak-puncak yang menunjukkan satu basah. Tapi saya nggak tahu ya puncaknya ini kromatografi atau spektrofotometri gitu. Seperti itu ya, Nak. Jadi dari situ kita bisa lihat adanya mutasi. Nanya nggak? Ada yang mau tanya nggak, Nak? Kalau nggak, berbekal hasil downloadan kalian ini, ada lagi yang saya mau kasih tahu. Apa masih ada yang belum ini? Saya malas ngasih tugas, saya udah kebanyakan ngerjain koreksi tugas dong. Saya takut nanti keluar dari sini kalian diketawain dosen kalian, Pak Wawan tuh ngajarin apa kan? Malu lah saya. Nanya dong.
Ya. Cuma mungkin kayaknya ini karena saya agak lewat atau gimana gitu. Oke. Terus kenapa harus kita take ke software gitu Pak? Kita dokumen gitu. Iya. Di NCBI juga udah 100% mirip gitu. Ya hasilnya kan terlihat ada satu kolom yang strip, yang ada TCGA-nya, ada satu bagian ini saya kursorkan nih. Ini kan kosong-kosong. Contoh di kemen balikkan menjadi untai yang sesuai dengan template atau sumber yang kita jadikan acuan tadi, dia akan berbeda. Dia kalau yang ini kan reverse komplementnya. Jadi kalau kita balikin lagi, dia akan sejajar, no? Itu. Apa yang mau kamu tanyakan? Kenapa harus? Iya, maksudnya kenapa kita harus masukin software lagi kalau misalnya nyata di NCBI aja udah dia lebih dulu dari kita gitu. Iya, lebih dulu dari kita, tapi kita nggak tahu yang bagian mana sih. Ini kan yang ada yang 100%, ada yang 99%. Bagian mana sih yang nggak sama, yang nggak mirip kalau dibandingkan dengan sekuennya punya kita. Bagian mananya? Toh dalam artian satu kolom itu sama. Nah, kalau memang benar-benar ya aja dua spesies, dua hasil blast tadi itu kan kamu centang, kamu download, tapi masing-masing kamu ambil per sekuen. Jadi kamu lihat kalau dia strandnya atasnya positif, habis itu stripnya negatif, berarti dia untai komplemennya kan. Kalau positif dengan positif, dia sama, nggak perlu di reverse komplement lagi. Dibuat dulu supaya dia sejajar semua, baru di blast, kamu bisa lihat di bagian mana, berapa persen yang ada substitusinya, ada mutasinya. Ya. Itu kan angka, tapi spesifiknya di bagian mana. Kalau mau kita ngomong ke gen, kodon yang mana? Gitu kan? Iya. Berarti kayak kalau software ini nih fungsinya biar kita memudahkan kita kan tadi kan udah ngeblas tuh Pak. Iya. Ngeblas kan kita kan nggak mungkin baca nyocokin satu-satu kan di mutasinya di mana. Makanya kalau kita pakai software ini kita biar bisa melihat itu Pak. Cuma emang urutannya ini kadang yang masih kebalik gitu kan Pak. Iya. Kaitkan dong dengan apa yang saya ajarin kemarin, sekuen spesifik spesies dengan sekuen spesifik gen. Coba kamu apa maksudnya sekuen spesifik spesies yang saya bilang? Ada teman-temannya yang lain yang mau bantu jawab berdasarkan sekuen di sini, Luna. Apa yang saya bilang tentang spesifik spesies? Hanya ada dua untuk membuat primer kan, untuk membuat penanda PCR nih, primer PCR nih. Satu spesifik spesies, satu spesifik gen. Kalau spesifik spesies itu cirinya bagaimana? Ada yang mau jawab? Ada yang bisa jawab? Iya, ini karena banyak perempuan, gue ngeliatnya perempuan juga. Iya. Saya lebih tertarik nanya ke yang laki. Yang perempuan nih selip-selip dia ngomong nyimak tapi mikir yang lain juga. Itu kan kelebihan perempuan. Itu ada ininya morfologi apa kanan kiri tengah. Kamu harus belajar, iya kan? Kemampuan bahasa di orang tuh ada di dua-duanya, sedangkan kita hanya di salah satu.
Gua aja ngerti, masa kamu yang nggak belajar. Julia, kamu cengar-cengir apa yang mau kamu tanya? Jadi saya kemarin bilangnya ada sekuen spesifik gen, ada spesifik spesies. Yang spesifik spesies itu cirinya kayak mana, Julia? Gimana Pak tadi Pak? Saya ingatkan kepada kalian materi yang kemarin-kemarin. Saya pernah bilang ada sekuen, ada satu untai, ada satu daerah yang spesifik spesies, ada lagi satu daerah yang spesifik gen. Terlihat sangat jelas di tampilan hasil alignment ini. Yang mana yang spesifik gen, yang mana yang spesifik spesies. Walaupun ini belum kita perbaiki, ini bisa saya jadikan contoh. Yang spesifik gen haruslah lestari, haruslah tidak banyak mutasi pada titik tersebut. Tapi kalau yang spesifik spesies, dia itu satu daerah yang paling berbeda. Nyambung? Yang paling berbeda jadi di bagian mana? Coba Dansan. Yang berbeda Dari tampilan saya ini aja. yang Mulai satu area itu berarti kalau kita mau jadikan primer itu dari 15 basah sampai 25 basah. Ya, satu area yang spesifik spesies, satu area yang spesifik gen. Ini semuanya satu spesies. Karena kan di kelas. Oke, dia satu spesies, tapi areanya, pura-puranya, ini kan saya bilang tadi itu kita masih belum reverse komplement kan? Kita belum perbaiki. Pura-puranya, kalau misalnya ada yang begini, hasilnya sudah kita runut, ini trennya plus semua atau min semua, sudah keluar hasil alignment-nya, hasil penjajaran dari softwarenya, sudah benar kita memilih alignment-nya, maskel kah atau cluster kah, cluster. Seperti itu. Ini yang 27 ini beda sama 26. Gimana? 27 sama 26 ini beda gitu. Bukan. Jadi nanti ya saya ini lagi saya pilih saya buat dua opsi. Satu area ini ya atau satu area ini yang disebut area spesifik spesies. Yang mana? Yang kiri, Pak. Yang kiri itu yang mana? Yang ini? Yang udah kuning ini? Enggak. Udah. Yang ini? Iya. Ini? Spesies, Pak. Itu gen, Pak. Nah, karena ini apa? Paling Bintang-bintang itu kan. Paling mirip. Nah, itulah area spesifik spesies. Tapi kalau untuk dijadikan primer, ini masih bisa dibilang spesifik spesies. Ya, tapi kalau untuk contohnya saja kita bisa bilang spesifik gen karena ada yang lebih banyak lagi perbedaannya. Nah, yang di sini bahasanya. Tapi kamu lihat polanya, TT semua. Ini karena nggak di reverse komplement aja gitu kan. Jadi dia bergap gitu. Kalau misalnya ini dibandingkan dengan sebelumnya, aduh salah.
Nah, dibandingkan dengan ini, banyaklah ini yang mirip, gitu kan? Ya, karena bintangnya paling banyak. Ini di sini spesifik gen, lebih spesifik daripada yang tadi, ya kan? Dah, itu dasarnya kalian mau menganalisis sekuen, entah kamu menganalisis apa judulnya, kayak gitu. Saya ngarepnya kalian tuh nggak terlewatkan tahapan demi tahapannya. Ini nih cuman menuntut kita teliti aja. Kasihlah kepinteran sama orang lain. Oke? Yang ngerti analisis kayak gini ya cuma orang-orang sains. Kasihlah ke anak matematika, dia pasti nanya. Kasihlah ke anak ekonomi. Gitu. Aplikasinya sudah banyak sekali, nak. Oke? Beneran nih, nggak ada yang mau tanya. Tahu-tahu ujian, nilainya kecil-kecil, minta dikatrol. Gua nggak nerima SMS, gua nggak nerima di WA. Nilai, ya segitulah nilai kalian. Jangan sampai kalian ke dosen-dosen yang lainnya model itu. Itu analisis kesejajaran ya, nak. Punyanya Pak Sajili, punyanya Bu Retno, dokter ya. Sudah selesai. Yang mau ditanyakan lagi, Jansan. Apa sebelahnya siapa namamu? Yusa. Kalau nggak ada analisa. Yang beda itu kalau udah jadi asam amino. Kalau nggak ada yang mau tanya, saya cukupkan. Masih saya buka sebelum ujian. Kalau kalian ada yang kepengen tahu tentang apa, ada ketertarikan kalian tentang apa. Yang penting jangan nanya soalnya apa, Pak. Oke. Silakan saya. Nggak apa-apa. Kalau gitu bisa saya akhiri ya. Oleh-oleh dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada yang ada saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya. Saya live. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.